Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, John. Yo. Balik lagi sama gue, John, di Main ke Museum. Untuk episode kali ini, John, gue bakal ngunjungin Museum Tugu Pahlawan. Penasaran kayak gimana, John? Ikutin terus video gue. Gimana jadinya nih? Gimana ngomongnya? Dari mana? Dari Bogor. Saya dari Bogor. Ini kalau di depan sini aja. Di dalam sini nggak apa-apa. Tapi nggak boleh masuk ke dalam ya? Parkir motor dalam. Nah, maaf ya. Makasih Pak ya. Ayo Pak. Ke dalam aja. Cuma sebentar ya Pak. Iya. Soalnya ada nanti kita yang jaga. Oke. Boleh masuk cuma di depan-depan doang. Makasih Pak ya. Kita parkir dulu, terus kita jalan-jalan dikit. Oke John, jadi ini kita baru nyampe Museum Tugu Pahlawan, John. Cuma kita nggak boleh masuk, John. Jadi cuma boleh di pinggiran-pinggirannya ini aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali kan. Nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali, gue kayaknya harus pakai masker nih, John. Pandemi gitu, John. Bikin yang bener. Jadi ini kayaknya ceritanya sih tentang peperangannya itu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali ya. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Boleh dimasuk cuma di depannya doang. Tapi it's okay. Kita lihat-lihat aja. Kita ngintip-ngintip dikit. Nih, ini kayak, ini apa namanya ya? Kayak apa sih namanya kalau yang depan itu? Gapura ya? Oh ini masih ada, John, ternyata. Ini ntar itu satu-satu. Apanya? Ininya? Iya. Tuh, prajurit perang zaman dulu. Tapi kok ini pakai seragam, ini enggak, ini berarti warga ini ya. Ini pribumi nih kayaknya. Ini nih kerja paksa. Oh, bener kan kerja paksa. Oh ini waktu masa penjajahan Jepang, John. Tuh, masa pendudukan Jepang. Kerja paksa. Sorry, John ya. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Pelatihan muda. Ya. Oke, kita lanjut, John. Ini kita cuma bisa di depan-depannya doang, John. Jadi nggak dibolehin masuk nih sebenarnya. Cuma tadi karena minta izin, tapi alhamdulillah dibolehin, John. Set, gua rada nyolong aja nih, John. Ini dia. Nanti pokoknya berarti gua udah punya 2 janji, John ya. Museum House of Sampurna sama ini Tugu Pahlawan. Soalnya tadi gua lihat di Google Map ya. Buka. Dia buka, John. Tuh, Tugu Pahlawan. Ini yang dinamain Tugu Pahlawan tuh yang ini, John, sebenarnya. Aduh, gimana ya? Aduh, ketutupan. Ini nih, John.
Nah, ini dia. Jadi itu tuh yang gua tahu, gua sedikit tahu juga sih, John. Soalnya sebelumnya juga gua udah pernah ke sini. Ini nih dia nih. Hah? Gua dimarahin Nyonya Menir, John. Oke. Ini dia. Ini proklamasi Surabaya. Milik RI. Kita lihat milik Republik Indonesia. Republik. Oh. Ini proklamasi Surabaya, John. Proklamasi kok karesidenan ya? Orang apa ini zaman dulu bilangnya gitu ya? Karesidenan. Pembentukan BKR, TKR di Surabaya. Selanjutnya Cangkruan Joeng. Apa? Cangkruan Joeng. Oh, tempat nongkrong pejuang gitu. Nah, ini apa lagi nih, John? Wih, ada tank baja gitu, John. Jadi inget Metaslug deh. Lu tau Metaslug gak? Ada tank bajanya. Ada lah. Kalau nggak salah. Ini yang diceritain sama si... Enggak ya? Kan. Enggak. Ultimatum 1. Ini sebelum reformasi deh. Pencet. Iya benar, yang beberapa radio sama Bung Tomo itu. Mempertahankan kemerdekaan, pendaratan sekutu, peranan radio pemberontakan Bung Tomo. Oh iya benar. Lagi. Lu nggak mau ngejelasin apa-apa gitu? Yang ini kita lihat lagi. Ini apa nih? Pertempuran 10 November 1945. Ini nih yang pas pertempuran itu. Tuh kita lihat nih, petinggi-petinggi negara lagi ngobrol-ngobrol ya kan. Ada yang bergelimangan darah. Kata siapa lu? Lu kayaknya lu terlalu lebay gitu tau gak sih lu? Kayak petinggi-petinggi negara cuy. Enggak, lu terlalu lebay anjir ngejelasinnya lu. Ini tuh Nih. syekhnya lagi ngobrol. Iya. Tuh ada yang masuk rumah sakit tuh. Mana rumah sakit? Tuh dibawa Ambulan bukan rumah sakit. Iya. Ini pertempuran 10 November 1945. Pertempuran 10 November 1945. Terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Sekutu dan pihak Indonesia di kantor Gubernur Jawa Timur lantai 2 pada 30 Oktober 1945. Ih, Gunung Sari mah berarti dekat rumah cuy. Iya? Iya. Oh nggak bisa nih Gunung Sari. Oh jadi pertempuran ini akhirnya Peranan berhasil. ulama dan Laskar Putri dalam pertempuran 10 Kan bener ini November. ulama nih. Jembatan Merah. Ada satu lagi. Lanjut. Cuma sayangnya John, ini tuh kita nggak boleh masuk ke dalam John. Kita nggak Sangat boleh disayangkan jadi sekali. Kita ngeliat yang di luar-luar aja nih yang ini. Soalnya dalam masa pandemi. Yoi. Jadi ini tuh ditutup buat umum. Lu ngomong masa pandemi nggak pakai masker lu. Kan gue nggak ada orang kali di sekeliling gue. Gila gue mau menularkan virus ke siapa? Nih, ini adalah mengisi kemerdekaan. Penyerahan kekuasaan dari tentara sekutu kepada tentara Belanda 1946. Jadi ini pertukaran dari yang tadinya Indonesia dijajah sama apa tuh? Jepang ini mah. Jepang ya? Heeh. Tuh kan lu mah ngejelasin cuma lu gimana sih? Nih, mending kita baca aja ya. Oh ini sorry kita klarifikasi. Yang sebelumnya itu ada gambar ini Jepang, cuma ini ini nih mengisi kemerdekaan ini sama Belanda ya. Setelah 3 minggu pertempuran, tidak terdengar lagi kontak senjata antara hari-hari Surabaya dan tentara sekutu.
Oh, yang dibilang sama dia kemarin loh, yang semuanya itu loh, Bo. Yang kesini yang ada Ikris juga. Yang dia cerita kemarin tuh si Pak Zainal. Jadi ini tuh udah sekutu bergabung gitu guys. Gak cuman si Jepang doang. Udah nggak ada lagi. Udah beres, sudah cuma segitu doang. Pokoknya sisanya nanti seperti biasa John, kayak video sebelumnya nanti bakal gua jelasin lagi lebih detail ya sayangnya. Iya dong. Lebih lengkap, lebih komplit. Pokoknya lu saksiin terus video gua. Jangan lupa, iya enggak dong, jangan lupa dulu dong. Jangan lupa untuk lu subscribe, share, terus apa Dan deh, like. pokoknya semua-muanya. Nonton terus keliling museum. Main ke museum apa keliling museum? Keliling sebenarnya? museum aja deh. Oke. Check it out. Oke John. Jadi sekarang kita mau ngebahas tentang Tugu Pahlawan. Ini tuh lanjutan video yang kemarin ya. Nah, ya kan kita belum bisa nih masuk ke si Monumen Tugu Pahlawan karena pandemi kan ya. Jadi daripada kentang, kita jelasin sekarang. Gimana sih sejarah singkatnya soal si Tugu Pahlawan itu? Oke, jadi langsung kita ke pertanyaan pertama. Jadi gue mau nanya, gimana sih awal mulanya bisa sampai adanya Tugu Pahlawan itu? Oke John, langsung aja juga jelasin kali ya. Nah, jadi si Monumen Tugu Pahlawan ini John, awalnya gagasannya dicetusin sama Dul Arnowo John. Siapa Dul Arnowo itu? Siapa ya? Ya kan, pasti bertanya-tanya dong. Iya dong, siapa nih Dul Arnowo? Dul Arnowo itu John, dulu beliau menjabat sebagai kepala daerahnya kota Surabaya John. Nah, terus karena dia udah dapat izin dari R. Soekarno untuk pembangunan si Tugu Pahlawan ini John. Nih untuk pembangunan si Tugu Pahlawan udah dapat izin nih dia dari R. Soekarno nih. Dibangunlah John si Tugu Pahlawan waktu tahun 1951 bulan Februari. Cuma gua nggak tahu tuh tanggalnya tanggal berapa. Nah, pembangunannya ini makan waktu selama 10 bulan John. 10 gini kan? Iya, 10 gitu. 10 bulan juga. Ya kan? Iya, iya. Nah, diresmiin lah waktu tanggal 10 November 1952. Yang dipimpin langsung sama R. Soekarno John. Nah, itu bertepatan sama Hari Pahlawan berarti ya. Iya. Ininya ya, peresmiannya ya. Hmm. Oh gitu. Nih, lu juga pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih si Hari Pahlawan itu jatuh waktu tanggal 10 November? Nah, kenapa tuh, jelasin coba. Nah, jadi waktu tanggal 10 November tahun 1945 itu adalah tanggal bersejarah. Nggak cuma buat penduduk Surabaya nih, juga buat seluruh rakyat Indonesia. Soalnya pada tanggal itu terjadi pertempuran yang sangat edan parah, yang sangat bahaya banget. Gila ya. Antara arek-arek Surabaya, arek-arek ya nyebutnya arek-arek Surabaya melawan pasukan Sekutu dan Belanda yang ngerebut lagi kekuasaan Indonesia. Nah, sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang gugur pada saat pertempuran itu. Nah, makanya tanggal 10 November itu dijadiin sebagai Hari Pahlawan. Nah, jadi 10 November dijadiin Hari Pahlawan tuh karena untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang udah gugur tuh pada masa si pertempuran itu. Nah, sebelum si Tugu Pahlawan, gue pengen tahu nih, gue pribadi nih, gue pengen tahu nih, sebelum munculnya si Tugu nih, dibangunnya Tugu Pahlawan tuh, sebelumnya itu lahannya itu apa lahan kosong melompong gitu atau tanah lapang atau gimana sih? Nah, jadi gini, sebelum dibangunnya si monumen itu, sebenarnya itu tuh ada satu gedung di situ sebelumnya. Nah, nama gedung itu adalah Radvan Jastit. Kalau gue salah nyebutnya, tolong dimaklumi aja ya. Yang berarti sebuah tempat peradilan bagi orang Belanda. Nah, pas Belanda nyerahin kekuasaannya ke Jepang nih, Gedung pengadilan. Gedung pengadilan buat orang Belanda nih.
masuk nih, Belanda ngasihin si gedung itu dong ke Jepang, beralih fungsi lah si gedung itu sebagai markas militernya Jepang. Nah, di markas itu terjadi eksekusi dan penyiksaan para pribumi yang dianggap menentang Jepang. Jadi di situ tuh tadinya tuh dijadiin tempat eksekusi orang-orang pribumi gitu, Go. Yang bertentangan kali ya. Jadi misalnya ada yang gak ngikutin kata-kata Jepang nih, udah disikat di situ ya kan. Makanya karena seremnya penyiksaan di situ pada zaman dulu, nah orang-orang arek-arek Surabaya itu nyebutnya si gedung itu dijulukin sebagai gedung setan, gitu karena seremnya itu. Nah, jadi lu pengen tahu kali apa ya di sekitaran Tugu Pahlawan atau gimana nih? Nah jadi monumen yang monumen nih, terus di belakangnya kan ada yang gitu tuh di sekitarannya. Nah itu tuh bekas si gedung itu tadinya. Oh ini ya apa namanya? Bukan puing ya? Bangunan sisa ya? Bangunan sisa yang runtuhan atau apa ya? Itu tuh runtuhan gara-gara dulu pas zaman pertempuran itu. Nah si gedung itu tuh udah pas direbut sama pribumi nih, pas direbut sama orang Indonesia, kan tempur nih, ditembak lah apa segala macam, kena bekas-bekas tembakan, kena apa segala macam, jadi hancur itu gedung. Nah sisa-sisanya itu dibangunlah monumen itu di situ karena ada sisa-sisa gedung itu yang tadinya tuh kalau nggak salah diambil alih sama Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, ya, sebagai pusat perjuangan para pemuda pada saat itu, gitu, Go, ceritanya. Nah, jadi gue pengen tahu nih, Go. Apa tuh? Si monumen ini pasti punya keunikan tersendiri dong. Di monumennya itu ada apa aja sih yang terdiri dari keunikan si monumen ini tuh ada apa aja gitu? Gue pengen tahu nih. Jadi si monumen Tugu Pahlawan ini, John, dia punya keunikan sendiri yang dimana tuh si Tugu Pahlawan ini berbentuk lingga, John. Apa itu lingga? Iya kan? Bener gak? Iya, lingga apaan? Lingga itu paku terbalik, John. Paku kan harusnya begini nih, yang tajamnya di bawah. Tapi dibalik. Iya. Tajamnya di atas. Oh gitu. Terus di bawahnya itu, di bawah si Tugu Pahlawannya itu, dia ada ukiran-ukiran bergambar cakra, stamba, dan padma, John. Yang punya arti? Sebagai api ya, arti sebagai simbol api, John. Simbol api. Dan satu lagi, John, dia tuh punya 10 lekukan sama 11 ruas yang punya arti tanggal 10 bulan ke-11, John. Oh iya, menandakan sih dia diresmiinnya ya, berarti 10 lengkungan dan 11 ruas. 10 lekukan sama 11 ruas. Jadi dia nggak cuma ini kita bikin tugu yuk, nggak cuma gitu doang. Gue pengen gambar paku balik nih gini-gini. Ada maksudnya ya. Dia tuh punya arti yang benar-benar ngelekat sama si Hari Pahlawan itu, John. Oke. Iya. Nah, apalagi ya kira-kira yang mau kita jelasin? Oh iya, gue juga mau ngasih tahu. Apa tuh? Jadi di sekitaran si monumen itu, di bawah tanahnya itu, sedalam 7 meter di bawah tanahnya si monumen itu, ada sebuah museum. Nah, itulah dia Museum 10 November. Nah, ntar kalau misalnya udah buka, kita kesana ya, sayang ya. Nah, di dalam museum itu tuh ada foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan dan barang-barang bersejarah sisa-sisa pertempuran 10 November 1945. Jadi barang-barang yang ketinggalan apa gimana gitu kali ya. Iya dong, kan biasanya kalau di museum gitu, pokoknya barang-barang bersejarah ada yang oh ini nih ditembak nggak kena. Dia parno kali ya, panik kali ya, dibuang apa kali ya jalan. Udah modar kali gitu, barang-barangnya ketinggalan. Terus. Iya pokoknya gitu. Nah jadi tuh ada museum di bawah situ, di 7 meter di bawah monumen itu. Nah udah ya, kayaknya udah nggak ada lagi yang mau kita jelasin. Apalagi nih kalau untuk si monumen Tugu Pahlawannya sendiri kayaknya udah cuma gitu aja. Cuma gitu aja ya kayaknya.
nggak ada lagi gitu yang harus gue jelasin. Tapi kalau masalah si museumnya kayaknya bakal gue jelasin nanti deh di video berikutnya kali. Iya, soal museumnya kita bakal jelasin lagi. Kenapa gue bakal jelasin di video berikutnya? Soalnya kemarin gue mau masuk tapi nggak bisa, cuma dibolehin di pinggir-pinggirnya doang. Kalau gue langsung jelasin tanpa gue kasih tahu videonya gimana, Isi dalam si museumnya kayak itu. gimana kan, ntar belum gini, taunya gue tiba-tiba ngejelasin aja kan kurang seru aja gitu John. Bingung. Jadi udah deh gitu aja video dari gua soal si Monumen Tugu Pahlawan ini. Kalau ada salah-salah atau gimana, lu bisa ngoceh Lu komen aja. Oh ya, satu lagi gua mau ngingetin juga Apa nih buat anak-anak muda, buat anak-anak milenial zaman sekarang yang udah sedikit demi sedikit kurang peduli terhadap keberadaan Ketinggalan museum. sejarah kali. Ketinggalan Ketinggalan. Ketinggalan di mana? Peninggalan sorry John. Udah kurang peduli sama peninggalan bersejarah atau museum-museum yang ada di Indonesia. Yang deket-deket sama rumah lu deh pasti yang deket ada. sama rumah lu. Pasti ada sejarah lagi. Pasti ada museum satu atau dua yang deket-deket sama rumah lu John. Mari tingkatkanlah keinginan untuk mengetahui sedikit tentang sejarah. Soalnya itu menurut gue penting ya nggak sih? Penting enggak sih sebenarnya, cuman sih Nggak penting enggak. penting enggak. Penting nggak penting sih. Penting nggak Balik penting. lagi ke lu masing-masing deh. Kalau lu mau menghargai dong. Iya. Kita udah bisa menikmati hasilnya ya kan, dari hasil pertempuran orang-orang zaman dulu yang terdahulu dari kita. Ya, yang lu bisa lakuin cuman kunjunginlah Iya. kunjunginlah sesekali gitu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, seminggu 7 kali itu lebih bagus John. Seenggaknya setahun sekali deh buat lu gitu ke museum gitu, buat tahu oh ini tuh gini ya, oh ini tuh gini ya. Biar lu tuh nggak norak-norak banget John. Biar lu tahu sedikit banyaknya, biar lu tahu. Soalnya kan ya pelajaran sekolah cuma gitu-gitu Iya. doang ya tentang sejarah-sejarah gitu. Jadi udah deh gitu aja video dari gua. Thank you yang udah nonton sampai beres. Pokoknya ya udah pokoknya gitu deh. Thank you John. It sound right, boy.